warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Amalia. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas tentang salah satu dokter yang sangat menginspiratif. Dia adalah Dr. Lee Agustinus Darmawan. Nah, kita mulai ceritanya. Dr. Lee lahir pada tahun 1946 di Padang. Dia lahir tepat pada saat terjadinya kerusuhan antara tentara Indonesia dengan tentara Belanda. Dr. Lee adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Dr. Lee mengalami masa kecil yang sangat menyedihkan. Ia kehilangan ayahnya pada usia 10 tahun. Setelah kehilangan sang ayah, Dr. Lee mengalami masa-masa kesulitan ekonomi. Sang ibu harus menjadi buruh cuci, dan Dr. Lee membantunya dengan cara menjual kue. Suatu hari sang ibu bercerita kepada Dr. Lee. Sang ibu menceritakan kisah sang adik yang mengalami sakit diare. Pada saat berumur 1 tahun, adik Dr. Lee mengalami sakit diare. Dia mengalami 30-40 kali dalam sehari. Ibu Dr. Lee tidak mempunyai uang untuk membawa sang adik untuk berobat. Ibu Dr. Lee menceritakannya dengan berlinang air mata. Dan akhirnya sang adik harus meninggal di pangkuan sang ibu. Dr. Lee termenung akan cerita tersebut. Dia sedih. Dia tidak ingin melihat kesedihan seperti itu lagi. Jadi, dia bertekad untuk menjadi seorang dokter agar dia tidak melihat air mata kesedihan lagi. Dia menceritakannya kepada teman-temannya, tapi teman-teman Dr. Lee malah menertawakannya. Mereka tidak mempercayai, apalagi dengan situasi ekonomi Dr. Lee saat ini. Dr. Lee memang sedih akan hal tersebut, tetapi dia tidak menyerah. Dia selalu berdoa agar cita-citanya tercapai. Setelah lulus SMA, Dr. Lee memilih untuk merantau ke Pulau Jawa. Dia berniat untuk kuliah di sana. Tapi sayangnya dia tidak lulus. Bukan berarti Dr. Lee bodoh. Dia lulus tes tulis, tetapi dia tidak lulus tes psikologis yang menyatakan bahwa dia tidak berbakat menjadi dokter. Dr. Lee tidak kecewa. Dia tetap mendaftar di universitas lainnya. Akhirnya ia diterima. Dia diterima di universitas yang sekarang bernama Universitas Trisakti. Tetapi setelah beberapa hari kuliah, universitasnya dibakar. Dr. Lee semua malang. Tapi Dr. Lee tidak menyerah. Dia terus mencari tempat kuliah. Dr. Lee tidak menyerah. Dia terus mendaftar di tempat kuliah lainnya. Akhirnya ia lulus. Bukan di Indonesia, tapi di Jerman. Dr. Lee bekerja serabutan untuk membeli tiket ke Jerman. Pada saat kuliah di Jerman, Dr. Lee tetap menjadi bahan tertawaan. Bukan karena cita-citanya yang terlalu tinggi, tetapi karena dia tidak mengerti bahasa Jerman. Dr. Lee bertahan seminggu. Setelah itu dia membolos. Pada saat membolos, dia menghafal kamus Lingga. Dia Dr. Lee berbuah manis. Akhirnya ia berhasil menamatkan pendidikannya sampai S3. Dan dia juga berhasil memboyong adik-adiknya. Dr. Lee menjadi dokter 4 spesialis, yaitu spesialis umum, spesialis torak, spesialis bedah jantung, dan spesialis bedah pembuluh darah. Yang gemerlang di Jerman tidak membuatnya lupa dengan cita-cita awalnya, yaitu dia ingin menjadi dokter untuk menolong orang lain. Dia kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, dia malah mendapatkan penolakan. Mengganti namanya dari Letek B menjadi Lee Agustinus Darmawan. Singkat cerita, Dr. Lee berhasil meniti karirnya di Indonesia, dan dia mendirikan Yayasan Dokter Peduli, atau lebih dikenal dengan Dr. Char. Pada saat menjadi relawan yang menuku, Dr. Lee bertemu dengan seorang pasien di mana dia harus berlayar selama 3 hari supaya sampai di rumah sakit. Hal itu membuat hati Dr. Lee terenyuh, berpikir bagaimana caranya dia menolong orang tersebut. Akhirnya Dr. Lee mempunyai ide untuk membuat rumah sakit di atas kapal. Orang-orang menganggapnya gila, tetapi Dr. Lee tetap berusaha. Dia rela menjual rumahnya. Orang-orang menganggap Dr. Lee gila, tetapi dia membuktikannya dengan berhasil mendirikan rumah sakit apung pertama swasta di dunia. Wise men say
pretend